Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Jadi muncul lagi nih smartphone terbaru dari Realme. Kali ini yang punya slogan HP sejutaan pasti stylish. Ini adalah Realme C30, smartphone entry level paling stylish dan punya performa terbaik di kelasnya. Nah, sebelum gue bahas reviewnya, mari kita unboxing dulu. Let's go! Pertama, kita langsung dapat buku panduan dan kartu garansi, kemudian ada SIM ejector, tentunya kita juga dapat HP-nya ya. Dan ini masih kabel micro USB. Kenapa ini Realme masih belum Type-C, wahai Realme ya? Dan ini adalah adapter charger 5V 2A. Nah, seperti yang kita tahu ya, nilai jual dari sebuah smartphone entry level adalah harganya yang terjangkau. Dan untuk Realme C30 ini tidak cuma harganya yang terjangkau, tapi punya desain paling stylish, performa kencang di kelasnya, dan baterai gede 5000 mAh yang bisa bertahan sampai 45 hari dalam keadaan standby. HP ini tuh punya 3 varian warna, yaitu light blue, bamboo green, dan denim black, yang sebentar lagi bakalan hadir di Indonesia. Nah, untuk HP yang gue punya ini tuh warnanya tuh light blue atau biru danau. Realme C30 hadir dengan vertical stripe design dengan ketipisan 8,5 mm, menggabungkan pengalaman visual dengan rasa nyaman saat digenggam. HP ini adalah smartphone paling tipis di segmen harganya dan tentunya punya desain paling stylish dengan pinggiran mengotak dan back cover bertekstur yang memberikan kesan elegan sekaligus solid ya ketika di genggaman tangan. Selain itu, modul kameranya juga hadir dengan desain yang kekinian, yang di dalamnya ini tuh hanya ada satu buah kamera dan LED flash, serta ada tulisan AI kamera. Sementara di bagian kanannya ini tuh ada tombol power dan volume rocker yang cukup kliki, terus di bagian atasnya tuh polos, kemudian di bagian kirinya ini tuh ada slot dedicated, jadi ada 2 slot nano SIM dan slot micro SD. Dan di bagian bawahnya ini tuh ada port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, dan port micro USB yang sudah support dengan OTG. Desain seperti ini terlihat lebih stylish dan seimbang ya. Back covernya ini tuh terasa sangat solid dan punya durability yang kuat. Dan karena punya tekstur seperti ini, sidik jari tidak akan mudah menempel. Untuk materialnya sudah jelas, bahannya ini tuh plastik ya. Tapi ini poin plusnya adalah plastik itu biasanya durability-nya tuh bagus dan cukup tahan goresan. Bahkan bisa tahan banting juga. Oh iya nih, walaupun punya baterai gede, tapi HP ini tuh nggak berasa begitu bulky. Menggenggamnya masih sangat nyaman dan ergonomis. Dengan beratnya ini tuh hanya 182 graman saja. Sementara untuk spek kunci lainnya, HP ini tuh menggunakan chipset UniSoC T612 dengan RAM 2GB dan storage 32GB yang sudah UFS 2.2. Kalau masih kurang, kita bisa menambahkan microSD sampai 256GB. Menggunakan sistem operasi Realme UI Go Edition yang berbasiskan Android 11 dan tentunya baterai 5000 mAh, karena salah satu poin kuatnya ada di baterainya ini. Untuk layarnya ini tuh punya desain mini drop display dengan ukuran 6,5 inci dengan resolusi HD+ yang punya screen to body ratio mencapai 88,7% yang membuat layarnya ini tuh semakin berasa luasnya. Menariknya nih, layarnya HP ini tuh punya touch sampling rate 120Hz yang membuat respon layar ini tuh sangat responsif ketika digunakan, sehingga pengguna bakalan nyaman ketika scrolling ataupun browsing ataupun pindah-pindah aplikasi di HP-nya ini. Nah, walaupun layarnya itu masih HD, tapi nggak masalah ya, mengingat ini adalah HP entry level. Toh pas gua pakai untuk nonton, layarnya ini tuh masih sangat nyaman dan bisa menampilkan gambar dengan baik. Warna yang dihasilkan masih sangat nyaman di mata, saturasinya cukup pas, dan untuk detail gambarnya juga sudah terbilang sangat cukup. Untuk biometriknya, HP ini tuh hanya dilengkapi dengan Face Unlock yang punya kecepatan sudah bagus ya, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Dari segi pemakaian, selama gue menggunakan HP ini ya, Realme C30, HP ini tuh berhasil menjalankan aktivitas atau menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai HP entry level. Malah menurut gue, cenderung HP ini tuh terbilang bagus untuk di kelasnya. Melihat dari skor benchmarknya, performa multicore dari UniSoC T612 ini tuh mengalami peningkatan, baik di sektor GPU-nya, sehingga dapat meningkatkan pengalaman bermain game lebih baik. Menjalankan aplikasi seperti multitasking, mulai dari browsing sampai aktivitas sosial media, HP ini tuh menjalankannya dengan baik dan lancar. Buat yang suka main game nih, HP ini tuh menjalankan game Mobile Legends dengan baik ya di kualitas grafis ultra.
Gambar masih terlihat cukup bagus dan playable, layar cukup sensitif dalam merespons sentuhan jari sehingga membantu kita menjalankan game dengan sangat baik dan nyaman. Bermain game MOBA di HP ini tuh tergolong lancar ya dan bakalan lebih menyenangkan. Karena seperti yang gue bilang dari awal nih, nilai jual HP ini salah satunya adalah baterainya yang awet. Dengan kapasitas baterai yang besar, game ini tuh bisa dimainkan dalam waktu yang panjang karena baterainya ini tuh punya kapasitas 5000 mAh. Untuk baterainya ini, Realme bahkan mengklaim kalau HP-nya ini tuh bisa bertahan selama 45 hari dalam mode standby. Gokil memang ya. Nah, sekarang gue coba pakai untuk aktivitas harian. Dari percobaan gue menggunakan HP ini untuk nonton YouTube, buka sosmed, browsing, cek-cek email, sesekali main game, sampai foto-foto, ternyata memang HP ini tuh awet banget. Bahkan kalau gue gunakan fitur super hemat daya ya, atau super power saving mode, HP ini tuh semakin bisa bertahan lebih lama. Dan untuk aktivitas yang gue lakukan, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 2 harian. Oke, sekarang mari kita beralih ke bagian kameranya. Di bagian belakangnya ini tuh ada kamera utama dengan resolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 yang bisa merekam video mentok di kualitas 1080 piksel di 30 frame per second. Dan untuk selfie kameranya beresolusi 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2 yang sudah dilengkapi dengan AI Beauty agar menghasilkan foto selfie yang mulus dan natural. Kamera utamanya ini tuh bisa melakukan zoom sampai 4 kali sehingga bisa mengambil foto dari jarak jauh. Untuk hasil kameranya di kondisi cahaya yang cukup, ya ini bisa menghasilkan foto dengan cukup baik ya. Warna terbilang sudah oke, dan untuk detail gambarnya juga menurut gue ini sudah sangat cukup, mengingat ini adalah smartphone dengan harga terjangkau ya. Hasil selfie-nya juga menurut gue bisa menghasilkan gambar yang cukup baik asalkan di kondisi cahaya yang bagus. Warna kulit cukup mendekati warna aslinya dan AI-nya ini bekerja dengan baik. Pada perekaman video, untuk kamera belakang bisa merekam di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second, sedangkan kamera depan hanya bisa merekam di kualitas 720 pixel di 30 frame per second. Menariknya nih, dari HP ini walaupun entry level tapi sudah dilengkapi dengan fitur night mode ya. Dengan fitur ini setidaknya pendarahan cahaya bisa diminimalisir agar menghasilkan foto yang cukup baik dan detail. Nah, berikut adalah beberapa hasil foto tambahan dari kameranya Realme C30. Silahkan teman-teman kasih komentar ya di kolom komentar. Oke, sementara ini untuk kamera depannya di kualitas 720 pixel. Viewing angle-nya cukup ini ya, cukup dekat. Jadi kita harus agak jauh nih kalau misalnya mau nge-vlog kayak gini. Ya, untuk smartphone dengan harga terjangkau atau entry level, ya ini harusnya sih sudah cukup ya. Tuh. Wih, cakep ini SDR-nya juga nih. Cakep ya. Oke, ini adalah rekaman video menggunakan Realme C30 ya. Kamera belakang di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini untuk kualitasnya, teman-teman bisa nilai sendiri ya gimana kualitasnya nih. Oke, sekarang kita mau lihat sambil jalan, jalan-jalan ya tuh. Ini adalah kualitasnya kalau kita gunakan sambil jalan kaki. Kita lihat untuk langitnya. Dan
Oke, baik, kesimpulannya. Pendapat gua soal HP ini adalah HP ini tuh cocok buat kalian yang lagi nyari smartphone dengan harga terjangkau, yang punya desain stylish, baterai awet, dan performa yang kencang di kelasnya. HP ini tuh cocok dijadikan HP utama buat kalian yang baru pertama kali migrasi dari fitur phone ke smartphone. Atau HP ini juga cocok banget buat adik kalian yang masih kecil ya, karena selain punya baterai yang awet, durability HP ini juga bagus. Jadi kalau misalkan terjatuh, HP ini cukup tahan banting dan tahan goresan. Atau kalau mau dijadikan secondary phone, bisa banget. Misal digunakan untuk nonton ataupun dengerin musik, atau digunakan untuk admin online shop, karena sekali lagi ya, baterainya ini tuh sangat membantu dari sisi aktivitas yang lama. Kalau kebutuhan kalian seperti yang gue sebutkan, maka Realme C30 ini adalah opsi yang sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Oke, itu saja ya video kali ini yang bisa gue sampaikan untuk Realme C30 ini. Semoga video ini tuh bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka langsung aja like, kalau misalnya nggak suka dislike aja. Ya, gue pamit dan bye.